Kita yakin dan percaya bahwasanya kehidupan kita di atas dunia ini hanyalah sementara. Kita yakin dan percaya bahwasanya akan ada hidup setelah hidup di atas dunia ini. Akan ada kehidupan yang panjang abadi yang tiada berujung, yang dinamakan dengan kehidupan akhirat. Untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain, kaum muslimin sekalian, tidak harus menunggu kita menjadi seorang guru, tidak harus menunggu kita menjadi seorang dosen, kita seorang ustaz atau pengajar. Tidak, kaum muslimin sekalian. Bahkan kita sebagai seorang ayah dalam rumah tangga kita bisa berikan ilmu yang bermanfaat buat anak dan istri kita di rumah. Kita bisa ajarkan anak-anak kita dan istri kita di rumah ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu membaca Al-Quran. Kita lihat fenomena sekarang ini. Ketika mayat ayahnya terbujur, mau disolatkan di masjid, si anak bahkan tidak tampak di barisan jamaah yang ikut menyolatkan jenazah ayahnya. Ketika ditanya, kenapa tidak ikut menyolatkan jenazah ayahmu? Apa jawaban si anak? Saya tidak bisa. Sedih kita sebagai orang tua, kaum muslimin sekalian. Sedih kita sebagai seorang ayah ketika nanti kita meninggal dunia, anak kita tidak terlihat di barisan sholat jenazah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل كل شيء هيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد نور الأنوار المبارك وفي هذه المناسبة المباركة لأداء صلاة الجمعة جماعة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ayuhal hadirun al-kiram, yarhamuni wa yarhamukumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin. Mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak meninggalkan urusan-urusan duniawi kita. Mari kita duduk dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib juga mengingatkan kepada para jemaah untuk tidak berbicara dengan teman di sebelahnya. Karena barang siapa yang berbicara dengan teman di sebelahnya sedangkan khatib berada di atas mimbar, faqad lagha fala jumu'ata lah.
maka dia telah berbuat sia-sia dan Jumatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun al-kiram, yarhamuni wa yarhamukumullah. Sebagai seorang muslim, kita yakin dan percaya bahwasanya kehidupan kita di atas dunia ini hanyalah sementara. Kita yakin dan percaya bahwasanya akan ada hidup setelah hidup di atas dunia ini. Akan ada kehidupan yang panjang abadi yang tiada berujung, yang dinamakan dengan kehidupan akhirat. Siapapun kita, betapapun banyaknya harta kekayaan kita, betapapun tingginya pangkat jabatan kita, pasti kita akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian itu. Dan tiada satu orang pun yang bisa lari dari kematian itu. Tidak ada yang luput dari kematian itu. Kemanapun kita akan pergi, kemanapun kita akan lari, kematian itu pasti akan menemui kita. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu yang akan datang menemui kalian. Hadirin jamaah Jumat yarhamuni wa yarhamukumullah. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah pernah bersabda bahwasanya orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian dan menghadapi apa yang terjadi setelah kematian itu. Jadi dalam versi Rasulullah, orang yang cerdas itu bukanlah orang yang IPK-nya 4 waktu kuliah. Orang yang cerdas itu bukanlah orang yang selalu ranking 1 ketika dia masih sekolah. Orang yang cerdas itu bukanlah orang yang sebagai manajer di sebuah perusahaan, pemimpin di sebuah perusahaan. Bukan itu orang yang cerdas dalam versi Rasulullah. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematian dan mempersiapkan apa yang terjadi setelah kematian itu. Hadirin jamaah Jumat yarhamuni wa yarhamukumullah. Tentu setelah kita meyakini bahwasanya nanti di akhirat semua kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai seorang muslim tentu kita harus memperbanyak amal ibadah kita ketika kita masih hidup di atas dunia ini. Paling tidak kaum muslimin sekalian, ada 3 amalan yang amalan ini pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun nanti kita telah meninggalkan dunia yang fana ini. 3 amalan ini pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun nanti kita sudah berkalang tanah di dalam kuburan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min 3." Apabila mati seorang manusia, apabila mati anak Adam, apabila meninggal anak Adam, inqata'a 'amaluhu illa min 3, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Yang pertama adalah sedekah jariah. Para ulama hadis menafsirkan sedekah jariah ini adalah disebut dengan wakaf. Setiap rezeki yang kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun masjid, harta yang kita wakafkan untuk pembangunan masjid, untuk musola, untuk tempat-tempat ibadah, untuk pengajian, selama tempat itu dipakai oleh orang banyak, dimanfaatkan oleh orang banyak, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir kepada kita kaum muslimin sekalian. Contohnya masjid kita ini, tanah yang diwakafkan untuk pembangunan masjid ini, selama masjid ini digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula orang yang mewakafkan tanah ini untuk masjid, pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan tanahnya itu. Bahkan ini tidak hanya untuk kegiatan agama saja, untuk fasilitas umum. Seandainya ada pembangunan jalan dan jalan itu bermanfaat untuk umum dan kita ikut menyumbang pembangunan jalan itu, maka pahalanya juga akan terus mengalir kepada kita kaum muslimin sekalian. Atau sekolah, atau tempat-tempat mengaji anak-anak, selama itu digunakan dan bermanfaat bagi orang banyak, maka
harta yang kita berikan itu akan masuk sebagai sedekah jariah dan pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain, kaum muslimin sekalian, tidak harus menunggu kita menjadi seorang guru. Tidak harus menunggu kita menjadi seorang dosen, kita seorang ustaz atau pengajar. Tidak, kaum muslimin sekalian. Bahkan kita sebagai seorang ayah dalam rumah tangga kita bisa berikan ilmu yang bermanfaat buat anak dan istri kita di rumah. Kita bisa ajarkan anak-anak kita dan istri kita di rumah ilmu yang bermanfaat. Khususnya ilmu membaca Al-Quran, kaum muslimin sekalian. Ajarkanlah anak kita ilmu membaca Al-Quran. Pastikan anak kita mendapatkan ilmu membaca Al-Quran pertama kalinya dari kita, kaum muslimin sekalian. Pastikan anak kita membaca alif ba ta tha-nya dari kita, kaum muslimin sekalian. Pastikan anak kita hafal surat Al-Fatihah dari kita, kaum muslimin sekalian. Jangan berikan kesempatan emas ini kepada orang lain. Sebab kenapa, kaum muslimin sekalian? Kalau seandainya anak kita bisa alif ba ta tha-nya dari kita, hafal surat Al-Fatihah dari kita, selama anak kita membaca Al-Quran, selama itu pula pahalanya akan terus mengalir kepada kita yang mengajarkannya pertama kali. Kalau anak kita hafal Al-Fatihah dan kita yang mengajarkan pertama kali kepada anak kita, selama anak kita sholat dan membaca Al-Fatihah, selama itu pula pahalanya akan terus mengalir kepada kita, kaum muslimin sekalian. Maka pastikan anak-anak kita di rumah bisa alif ba ta tha-nya, hafal surat Al-Fatihahnya dari kita, orang tuanya. Jangan berikan kesempatan emas ini kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah awwaladin sholihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sebagai orang tua, kaum muslimin sekalian, sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga, merupakan kewajiban kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, kaum muslimin sekalian? Karena doa anak yang soleh itu yang nanti akan membantu kita, akan menolong kita, akan menjadi pahala bagi kita yang tidak putus-putusnya walaupun nanti kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Banyak sekarang orang tua bangga, kaum muslimin sekalian, anaknya lulus S1, S2, S3 luar negeri, tapi ketika bapaknya meninggal dunia, si anak tidak bisa mendoakan bapaknya. Banyak orang tua yang bangga sekarang ini, anaknya manajer di sebuah perusahaan, anaknya pemimpin di sebuah perusahaan, tapi ketika ibunya meninggal dunia, si anak tidak bisa menyolatkan jenazah ibunya. Sedih kita, jemaah sekalian. Maka pastikan anak-anak kita di rumah mendapatkan ilmu agama yang baik dari kita. Dan ketika nanti kita meninggal dunia, anak kita yang menjadi imam sholat jenazah kita. Ajarkan anak kita ilmu-ilmu agama. Ketika nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini, anak kita yang mendoakan kita, bukan orang lain. Kita lihat fenomena sekarang ini. Ketika mayat ayahnya terbujur, mau disolatkan di masjid, si anak bahkan tidak tampak di barisan jamaah yang ikut menyolatkan jenazah ayahnya. Ketika ditanya, kenapa tidak ikut menyolatkan jenazah ayahmu? Apa jawaban si anak? Saya tidak bisa. Sedih kita sebagai orang tua, sedih kita sebagai seorang ayah, ketika nanti kita meninggal dunia, anak kita tidak terlihat di barisan sholat jenazah itu. Oh, kita boleh bangga anak kita TNI, anak kita Polri, anak kita manajer, anak kita pengusaha yang kaya raya. Boleh kita bangga dengan itu. Tapi pastikan anak kita mendapatkan ilmu agama yang baik dari kita. Sebab kaum muslimin sekalian, ketika nanti kita meninggal dunia, pangkat, jabatan, kekayaan anak kita itu tidak berguna bagi kita. Tapi yang berguna bagi kita adalah doa dari anak-anak soleh itu. Itu nanti akan membantu kita, menolong kita
ketika nanti kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini.